Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Iswandi dari kelas 1C dan rekan saya. Nida Hairunisa dari kelas 1D. Kami akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan. 1. Sifat tertutup. Perhatikan contoh di bawah ini. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Nah, 2 itu dan 9 itu bilangan bulat. Hasil penjumlahannya yaitu 11, juga bilangan bulat. Dan di sini untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A plus B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. 2. Sifat komunikatif atau pertukaran. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 5. Kan sama kan hasilnya 12 per 12. Jadi untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. 3. Sifat asosiatif atau pengelompokan terhadap penjumlahan bilangan bulat. Nah, contohnya negatif 5 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 2. 2 itu dari mana? Ini negatif 5 ditambah 7, ya hasilnya 2. Nah, tambah lagi 8 sama dengan 10. Di sini juga sama, negatif 5 ditambah dalam kurungnya tuh 7 ditambah 8, saya tulis di sini 15. Maka negatif 5 ditambah 15 sama dengan 10. Jadi negatif 5 ditambah 7 ditambah 8 sama aja negatif 5 ditambah 7 ditambah 8. Jadi untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A plus B plus C. AB-nya itu dalam kurung dan sebelah kanannya A ditambah B plus C. B plus C-nya itu dalam kurung. Yang keempat, unsur identitas penjumlahan. Contoh, 2 ditambah 0 sama dengan 2. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Negatif 10 ditambah 0 sama dengan negatif 10. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Nah, yang kelima, inverse atau lawan. Setiap bilangan bulat mempunyai inverse atau lawan, ya. Nah, contohnya lawan dari 5 adalah negatif 5. Maka kita dapat tulis. Nah, sekarang lanjut ke pengurangan. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangan. Bandingkan hasilnya, hasil 1 dengan hasil 2. Kita lihat 1 dulu. 4 ditambah negatif 3. Kita lihat hasilnya dari 0 ke 4. Nah, balik lagi. Kalau misalnya negatif itu berarti dari 4 ke satuan 3 ke kiri. Jadi kita lihat jaraknya dari sini ke sini, ya. Jadi hasilnya 1. Dan yang keduanya 4 dikurangi 3, ya kita lihat ya sama aja operasiannya sama dengan 1. Perpangkatan. Perhatikan perpangkatan berikut. 5 dikali 5 sama dengan 25. Maka bilangan 25 dinamakan kuadrat dari 5. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, kalau ini kan 2 pangkat 2. Gimana kalau misalnya pangkat 4-nya? Sama aja. Jadinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, 5-nya itu ada 4. Jadi kita tarik kesimpulan, perpangkatan suatu bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Oke. Ya, 4 pangkat 2 hasilnya 16. Tahu kan gimana caranya? 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, di sini juga 6 pangkat 2 sama dengan 36. 36. Ini akarnya akar, ya kita buat aja dari 16
jadi sama dengan 4. Dan seterusnya kita dapat kesimpulan akar A sama dengan B. Bisa kita buat A sama dengan B kuadrat untuk A dan B bilangan bulat. Oke. Untuk selanjutnya, Perkalian. Dalam menghitung hasil perkalian, marilah kita lihat contoh berikut. 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Min 2 dikali 4 sama dengan min 2 dikali 4 sama dengan negatif 4 tambah 4 sama dengan negatif 8. 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Dan negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Di sini kita dapat mengambil catatan positif kali positif sama dengan positif, negatif kali positif sama dengan negatif, positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali negatif sama dengan positif. Perkalian di sini memiliki sifat. Yang pertama, sifat tutup. Sifat tutup ini dapat kita lihat dari contoh berikut. Negatif 3 kali 2 sama dengan min 6. 3, 2, dan 6 adalah bilangan bulat. Kita dapat mengambil kesimpulan bila A dan B bilangan bulat, maka A kali B adalah bilangan bulat. Sifat komutatif. Min 4 kali 5 sama dengan min 20, 5 kali min 4 sama dengan min 20. Min 4 kali 5 sama dengan 5 kali min 4. Dari hasilnya yang sama min 20. Dapat kita ambil kesimpulan A kali B sama dengan B kali A. Unsur identitas atau meta. Marilah kita lihat contoh berikut, yaitu 1 kali 2 sama dengan 2, negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2. Menghasilkan bilangan itu lagi, dan dapat kita ambil kesimpulan bila A bilangan bulat, maka A kali 1 sama dengan A. Sifat asosiatif. 2 kali negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 6 kali negatif 1 sama dengan 6. Persamaan 1. Untuk persamaan 2-nya, 2 kali negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Dapat diambil persamaan 2 kali negatif 3 kali negatif 1 sama dengan 2 kali negatif 3 kali negatif 1. Kita ambil kesimpulan A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Sifat perkalian bilangan bulat. Sifat distributif terhadap penjumlahan. Jika A sama dengan min 2, B sama dengan 2, C sama dengan min 3, B plus C sama dengan min 1, A kali B plus C sama dengan 2, A kali B sama dengan min 4, A kali C sama dengan 6. A kali B ditambah A kali C sama dengan 2. Bentuk A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Sifat distributif terhadap pengurangan. Jika A sama dengan min 2, B sama dengan 2, C sama dengan min 3, B min C sama dengan 5, maka A kali B min C sama dengan min 10, A kali B sama dengan min 4, A kali C sama dengan 6, A kali B dikurangi A kali C sama dengan min 10. Dapat kita lihat A kali B min C sama dengan bentuk A kali B dikurangi A kali C. Pembagian. Perhatikan uraian berikut. 3 dikali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Jadi dapat kita tulis 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ini sama halnya 3 kali 4 sama dengan 12 dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dengan demikian, pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Kita dapat mengambil kesimpulan A dibagi B sama dengan C dengan B kali C sama dengan A, di mana A, B, dan C bilangan bulat dengan B faktor A dan B tidak sama dengan 0. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat contoh berikut. Untuk pembagian 30 dibagi 5 sama dengan 6, sebab 5 kali 6 sama dengan 30. Dan seterusnya, kita dapat
Lihat catatan, positif dibagi positif sama dengan positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Kami sebagai guru model, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.